Berita gembira dari DPP PD Perjuangan pada hari ini adalah tadi Ibu Ketua Umum kita sudah memutuskan dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan adalah Pak Hasto Kristianto. Ini gue akuin Mak Banteng alias Ibu Megawati, Ketum PDIP ini mentalnya juara banget ya. Udah diobok-obok sama pemerintah, sama Raja Jawa alias Pak D. Jokowi. Ibu Megawati tetap menunjukkan bahwa PDIP tidak bisa dimasukin atau dihancurkan oleh Jokowi. Buktinya dengan manuver-manuver politik dari Ibu Megawati, Hasto Kristianto bisa mendapat amnesti dari Prabowo. Ini lobby politik kelas dewa. Dan hari ini sih Ibu Megawati ini seperti ingin membuat dongkol Jokowi. Gimana cara buat dongkol? Ibu Megawati tetap menunjuk Hasto Kristianto sebagai sekjen, di mana Jokowi udah kesel banget sama nih orang. Ini sih bisa jadi ke depan ya, Megawati x Prabowo melawan Jokowi, jadi tuh barang. Yaitu Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDIP. Ini sangat keren sekali, dan menurut saya Ibu Megawati melalui keputusan melantik Sekjen PDIP Hasto Kristianto, wah menurut saya rencana Pak Jokowi sudah gagal total ya. Saat ini Pak Jokowi gantian dipermainkan ya. Padahal pada saat lalu Hasto Kristianto sudah menjadi tersangka, ditangkap, ditahan, dan bahkan juga melakukan sidang hingga belasan kali dan divonis 3,5 tahun. Tiba-tiba diberikan amnesti, dan tiba-tiba saat ini ditunjuk lagi oleh Ibu Megawati menjadi Sekjen PDIP. Nah ini kemungkinan Pak Jokowi mulai terasa ya, kalau sudah tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai jabatan, akhirnya ya terlihat dipermainkan lah. Kurang lebih seperti itu. Ya semoga sajalah bisa sadar ya, kalau mempunyai jabatan itu harus amanah, harus benar-benar adil. Ini memang benar-benar surprise ya. Pada saat lalu juga saya sudah memprediksi ya, kalau kejutan itu pastinya Ibu Megawati akan memilih Hasto Kristianto lah menjadi Sekjen PDIP. Nah, memang ini sangat surprise sekali, kejutan, apalagi Pak Jokowi. Wah, pastinya akan sangat kaget sekali ya melihat keputusan dari Ibu Megawati. Pada saat lalu bahkan juga ada setidaknya narasi ya, tidak mungkin lah Hasto Kristianto terpilih menjadi Sekjen PDIP. Ya, dikarenakan Hasto Kristianto itu sudah diberikan amnesti. Karena amnesti itu tidak menghapus keseluruhan apa yang sudah dituduhkan oleh KPK, melainkan hukumannya dihapuslah oleh pemerintah. Nah itu konon katanya ketika PDIP memilih Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ya menurutnya ada yang menyebut tidak baik dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa kira-kira Ibu Megawati memutuskan untuk memilih Hasto Kristianto? Nah padahal kalau kita lihat banyak kader-kader PDIP yang sangat bagus-bagus sekali loh untuk menjadi sekjen, bahkan menurut saya sangat keren. Ada nama Andi Wijayanto, ada nama Utut, ada nama Ahmad Basarah, ada nama Bambang Pacul, dan lain sebagainya. Konon katanya ada 6 lah yang beredar, dan itu sangat-sangat bisa sekali untuk menggantikan Sekjen PDIP. Tetapi Ibu Megawati lebih memilih Hasto Kristianto. Ini menurut saya Ibu Megawati sudah sukses lah. Sukses mempermalukan siapa? Wah, mempermalukan mantan ya. Karena apa? Karena pada saat lalu sebelum Hasto Kristianto ditangkap misalkan atau menjadi tersangka, itu bahkan juga ada setidaknya dari pernyataan Bang Deddy Sitorus, ada seorang utusan, Pak Jokowi jangan dipecat. Kalau Pak Jokowi dipecat, Hasto Kristianto menjadi tersangka dan lain sebagainya. Dan ternyata benar loh. Ketika PDIP memutuskan untuk memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution, itu selang 2 minggu tiba-tiba Hasto Kristianto menjadi tersangka. Dan menurut saya juga apa yang diungkapkan oleh Koni Bagri pada saat lalu, ya kurang lebih 1 bulan sebelum Hasto Kristianto menjadi tersangka, itu bahkan Koni Bagri mengatakan kepada Hasto,
atau menghimbau setidaknya Hasto untuk tetap diam, tidak menyuarakan kritik dan lain sebagainya. Tetapi namanya Hasto Kristianto pasti juga sangat marah sekali, apalagi juga selaku Sekjen PDIP. Dan bagaimana rasanya ya kalau rencana-rencana pada Pilpres atau bahkan pada Pilkada tidak sesuai rencana awal, tiba-tiba ada manuver dari kader yang seharusnya netral minimal ya, tiba-tiba malah bermanuver menangkan calon lawan politik dari PDIP. Menurut saya itu juga pastinya sebagai sekjen pastinya akan sangat marah sekali. Dan akhirnya Hasto Kristianto juga meluapkan kekesalannya lah terkait manuver-manuver Pak Jokowi. Apalagi pada saat lalu juga ada pelanggaran konstitusi. Dan itu juga terkait pelanggaran konstitusi itu sudah ada di ADART. Tidak boleh melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Jadi Hasto ketika marah kepada Pak Jokowi menurut saya sangat masuk akal sekali. Dan yang dikritik masih menjadi penguasa. Ya akhirnya bisa melakukan apapun lah, kurang lebih seperti itu. Tapi sangat keren sekali lah pengukuhan kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030, yaitu Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDIP. Ini sangat keren sekali dan menurut saya Ibu Megawati melalui keputusan melantik Sekjen PDIP Hasto Kristianto, wah menurut saya rencana Pak Jokowi sudah gagal total ya. Saat ini Pak Jokowi gantian dipermainkan ya. Padahal pada saat lalu Hasto Kristianto sudah menjadi tersangka, ditangkap, ditahan, dan bahkan juga melakukan sidang hingga belasan kali dan divonis 3,5 tahun. Tiba-tiba diberikan amnesti. Dan tiba-tiba saat ini ditunjuk lagi oleh Ibu Megawati menjadi Sekjen PDIP. Nah ini wah, kemungkinan Pak Jokowi mulai terasa ya kalau sudah tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai jabatan, akhirnya ya terlihat dipermainkan lah. Kurang lebih seperti itu. Ya semoga sajalah bisa sadar ya kalau mempunyai jabatan itu harus amanah, harus benar-benar adil. Karena apa? Kalau tidak adil, kalau tidak amanah, pastinya ketika jabatan itu sudah tidak melekat pada dirinya atau lengser, pastinya juga satu persatu akan meninggalkan lah, setidaknya seperti itu. Padahal ini dari Ari Pras ya. Padahal ada yang ngebet banget pengen jadi sekjen loh. Hasto kembali jabat sekjen PDIP. PDI Perjuangan resmi kembali menunjuk Hasto Kristianto sebagai sekretaris jenderal. Posisi ini sebelumnya dirangkap Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Mendapat salinan terbaru struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pada Kamis 14 Agustus. Posisi dan jabatan lainnya relatif tak berubah sesuai hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali. Nah, menurut saya juga sangat keren sekali ya. Bahkan struktur DPP PDIP itu wah, orang-orangnya yang sangat keras kepada Pak Jokowi, mengkritik Pak Jokowi terkait apa yang sudah dilakukan pada saat lalu, pelanggaran konstitusi, mengacak-ngacak konstitusi dan lain sebagainya. Dan menurut saya apa yang sudah dilakukan terkait pengacak-ngacakan konstitusi itu waduh menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, dan itu juga masyarakat tidak sadar apa yang sudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan loh, ada Paman Usman itu padahal sudah diingatkan jauh-jauh hari ya, ada adik ipar setidaknya yang menjadi ketua MK sudah diingatkan, pastinya juga akan ada kepentingan. Ternyata beneran, dan akhirnya saat ini semua baru sadar ketika Pilpres usai dan lain sebagainya, masyarakat satu persatu mulai sadar. Ya semoga sajalah pada Pilpres 2024 itu masyarakat benar melek politik ya. Saat ini kita kan sudah pernah mengalami terkait pilkada pada 2017 yang lalu yang sangat wow sekali. Saya kira itu sudah paling brutal. Ternyata pada Pilpres yang lalu juga lebih brutal lagi, ada yang dirubah setidaknya di Mahkamah Konstitusi. Ini kan sangat wow sekali. Tidak puas di Mahkamah Konstitusi ada perubahan demi kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Ada putusan MA yang setidaknya Kaisang itu berikan karpet merah dan seterusnya. Akhirnya juga ada peringatan darurat layar biru ya. Seperti itulah. Jadi keren lah menurut saya ya. Pada saat lalu juga ada pemberitaan Hasto ngaku pernah diancam jadi tersangka jika PDIP pecat Jokowi. Nah ini juga sudah ada pada 21 Maret 2025 ketika Hasto di... Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik ya. Menariknya apa? Ini menggemparkan perpolitikan di negara kita, khususnya
PDI Perjuangan versus Jokowi. Teman-teman, drama politik ini ya sangat-sangat tidak ada habis-habisnya. Kurang lebih ya kurang dari setahun ini teman-teman, kita membuat geger ya. Mata kita terpandang kepada kisruhnya Megawati, PDI, ya, Prabowo hingga Jokowi. Ini terkait bagaimana Hasto Kristianto, ya, Sekjen PDI Perjuangan yang sangat dipercaya Ibu Mega ini divonis penjara 4,5 tahun teman-teman ya, atau 3,5 tahun, dan akhirnya mendapat amnesti dari Prabowo Subianto. Ya banyak yang menduga bahwa Hasto itu terjerat kasus itu lantaran berbeda politik dengan Jokowi, ada kekuatan besar dan sebagainya. Itu perkataan pihak dari PDI ya. Hingga ini adalah sesuatu yang sangat tidak boleh terjadi. Entah bagaimana PDI Perjuangan itu membuat sebuah mungkin ya lobby-lobby politik terhadap Prabowo Subianto, sehingga akhirnya tanggal 1 Agustus kemarin Hasto mendapat amnesti teman-teman. Ini membuat Jokowi pasti akan kalang kabut. Dan yang menjadi gemparan lagi adalah ketika Megawati kembali memilih Hasto Kristianto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa Hasto ini adalah sekjen yang sangat-sangat vokal, ya, sangat-sangat bersuara keras teman-teman, yang mengkritik pemerintah, ya, apalagi Jokowi pada saat itu teman-teman. Dan ini membuat Jokowi pasti jedak jeduk lagi teman-teman. Bagaimana menurut kalian?